Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa ITB-AS dari kelas S1 Akuntansi kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Galadi Wicaksono, saya Marfiana Sabila, saya Dayanti Praratila, saya Agnenda Ardiwindias, saya Ernawati. Kami akan mereview sebuah film yang berjudul The Internship berdasarkan materi manajemen sumber daya manusia. Berikut merupakan sinopsis dari film The Internship. Film Internship menceritakan tentang dua orang laki-laki yang bernama Bill McMahon dan Nick Campbell. Mereka berdua merupakan salesman yang dipecat karena perusahaan yang bangkrut. Setelah itu, mereka mencoba mencari pekerjaan baru, yaitu di Google. Di sana, mereka dihadapkan dengan berbagai tahap seleksi kerja, mulai dari pengisian data online, wawancara secara online, panggilan dari perusahaan yang berupa wawancara lebih dalam, pengetahuan peraturan kerja, pemeriksaan referensi prestasi, dan seleksi dalam bentuk challenge. Di sana mereka bertemu dengan banyak calon pekerja lain yang masih berumur produktif dibandingkan mereka berdua, yang membuat mereka diremehkan oleh calon penggemar lainnya. Namun mereka tetap semangat dan bertekad keras untuk cita-cita mereka bekerja di Google. Penyusunan MSDM 1. Perencanaan. Google adalah perusahaan jaringan yang besar yang akan mengembangkan kecanggihan fitur, teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan. Untuk itu mereka berencana untuk merekrut karyawan baru yang kompeten dalam bidang tersebut. Nah, perekrutan karyawan oleh pihak perusahaan Google sendiri dalam film The Internship ada beberapa tahap. Memasuki tahap perekrutan karyawan oleh perusahaan Google, Bill dan Nick adalah salah satu calon-calon pekerja Google yang gaptek teknologi dan tidak mengenyam pendidikan tinggi. Nah, padahal dari perusahaan Google sendiri itu adalah perusahaan yang besar, dan tentu saja pihak Google memiliki kualifikasi yang tinggi untuk calon pekerjanya nanti. Nah, perekrutan dalam film The Internship ini oleh perusahaan Google ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu menentukan kebutuhan SDM. Nah, perekrutan karyawan dilakukan melalui iklan online dan hanya diberitahu pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai pekerja magang. Tahap yang kedua, pemeriksaan referensi, potensi, dan prestasi. Para calon pekerja mendaftarkan dirinya melalui via website dan mengisi CV atau kurikulum fintech dan informasi penting yang dibutuhkan secara online oleh pihak Google. Nah, tahap kedua ini pemeriksaan referensi, potensi, dan prestasi sama halnya dengan seleksi administrasi data. Memasuki tahap ketiga, seleksi karyawan. Nah, dalam seleksi karyawan ini perusahaan Google sendiri memiliki dua tahap lagi. Tahap yang pertama wawancara secara online dan tahap kedua wawancara secara langsung. Dalam wawancara secara online, pihak Google memberikan beberapa pertanyaan yang membuat calon karyawan dituntut menjawab dengan kreativitas dalam personality yang mampu menemukan dan memecahkan masalah dengan baik. Adapun tujuan Google untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki para calon pekerjanya yang akan menentukan posisi yang disediakan oleh perusahaan Google tersebut. Nah, saat melakukan wawancara online, Bill dan Nick ini melakukan wawancara secara online di salah satu perpustakaan kampus. Nah, mereka berdua menjawab pertanyaan dari seluruh pihak Google dengan secara baik, dan dengan tingkah kekonyolan mereka dan keunikan mereka, pihak Google tersebut menjadi tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut CV dari Bill dan Nick tersebut. Karena Bill dan Nick adalah salah satu mantan salesman yang handal, jadi mereka memiliki public speaking yang cukup baik untuk menarik marketing ataupun strategi yang akan dibutuhkan oleh perusahaan Google tersebut. Nah, setelah dinyatakan lolos seleksi wawancara online, maka perusahaan Google
Karyawan lain yang lolos beserta Bill dan Nick akan mendapatkan undangan untuk datang ke kantor Google dan melakukan wawancara secara langsung. Di sini mereka diberi beberapa pengetahuan tentang peraturan perusahaan Google dan cara Google menyampaikan peraturan perusahaan tersebut dengan sistem yang berbeda dengan perusahaan yang lainnya, yaitu dengan cara mufakat. Dalam seleksi kerja ini, perusahaan Google memberi beberapa tantangan untuk mengetahui keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh para calon pekerja. Sebelum tantangan dimulai, para calon pekerja dibebaskan untuk membuat tim dengan pendapat personal mereka. Anggota tim pemeran utama dengan personality Billy dan Nick yang mantan seorang salesman yang terbiasa banyak bicara dan membuat, tapi kurang bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi atau terlalu old shop. Lily, manajemen Google yang selalu gugup setiap kali berbicara, dan untuk menutupi keguguhannya, ia justru menjadi banyak bicara meski terkesan tergesa-gesa. Yoyo, si anak mami yang tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar karena menjalankan homeschool kecil, Yoyo selalu menjabut alis matanya saat dia merasa tidak puas dengan apa yang diusahakannya. Stewart yang tidak pernah lepas dari ponsel tangannya, dan Neha, satu-satunya perempuan dalam kelompok tersebut yang selalu memiliki fantasi ajaib tentang hal-hal dewasa. Nah, setelah tim terbentuk, ada pun tantangan yang harus diselesaikan oleh masing-masing tim, yaitu satu, tantangan pertama yang diberikan adalah menemukan bug yang menghilangkan suara. Di sini mereka akan dihadapkan dengan sebuah masalah dan mereka dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berdiskusi, menyampaikan pendapat mereka masing-masing, saling menghargai perbedaan pendapat tersebut, dan komunikasi yang baik antar anggota tim. Di sini tim kedua tokoh utama yaitu Bill dan Nick mengalami kesulitan karena masih belum beradaptasi dengan anggota tim yang lain. Tantangan kedua yaitu dalam kegiatan olahraga. Di sini semua tim dihadapkan dengan menjaga kekompakan antar anggota tim. Tim Billy dan Nick pada babak pertama mereka mengalami kegagalan. Namun sebelum babak kedua dimulai, Bill memberikan motivasi kepada tim mereka untuk bekerja sama dan memenangkan babak selanjutnya. Ini merupakan hubungan antar sesama pekerja. Yang ketiga adalah tantangan membuat aplikasi. Dalam tantangan ini, kelompok Billy dan Nick mengalami kesulitan kembali karena keterbatasan Billy dan Nick dalam teknologi. Namun Billy mencoba memotivasi teman-temannya untuk tidak patah semangat. Pada akhirnya, tim Billy dan Nick mampu memenangkan challenge ini. Tantangan keempat yaitu para calon internship diminta untuk bergabung dalam Google Helping. Di sini mereka dituntut untuk benar-benar belajar dan melayani customer secara langsung. Namun di sini Bill gagal karena belum login dalam akunnya, sehingga rekaman pelayanan yang ia berikan pada customer tidak ada dan mereka mendapatkan nilai 0 dalam tantangan ini. Billy mulai tidak percaya diri dengan kemampuan. Tantangan selanjutnya adalah sales atau penjualan. Di sini Billy dan Nick ditugaskan untuk mengajak perusahaan lain untuk bergabung dengan Google. Dalam tantangan ini, calon internship diminta untuk mencari perusahaan yang akan menggunakan jasa Google dalam bidang iklan dan menaikkan penjualan dari customer. Nick berusaha memberikan motivasi kepada teman-temannya bahwa tim mereka belum gagal karena masih ada kesempatan. Tanpa Bill, Nick dan teman-temannya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.
Namun setelah diyakinkan, Billy akhirnya kembali dan termotivasi untuk melanjutkan tantangan terakhir dalam bidang sales ke waralaba pizza. Akhirnya perusahaan tersebut menggunakan jasa Google karena usaha tim Billy. Pengumpulan hasil tantangan terakhir, tim Billy dan Nick mengalami keterlambatan, namun mereka diberi kesempatan untuk menghitung hasil yang mereka dapatkan. Sayangnya hasil tersebut tidak mampu untuk mengalahkan tim lawan. Tapi ternyata waralaba pizza yang bergabung dalam tim Billy dan Nick adalah waralaba yang sedang berkembang dengan peluang yang sangat besar. Mereka juga mampu menghubungkan informasi dengan orang lain, dan itulah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan. Akhirnya mereka berhasil bergabung dengan tim Google dan mendapatkan pekerjaan tetap di Google. Dalam film ini, hal-hal lain yang diperoleh adalah 1. Hubungan kerja yang terbentuk antara Googler dan Nugler juga terjalin dengan baik karena para Nugler bisa mendekati para Googler untuk saling berbagi pengetahuan, sehingga hubungan kerjanya bersifat horizontal, tidak ada perbedaan. Ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja. Yang kedua, setiap pekerja dituntut untuk bisa berpikir kreatif, inovatif, dan unik, sehingga dapat memicu untuk terus meningkatkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, selain mengajarkan tentang kerjasama, The Internship juga menyiratkan banyak pesan moral, seperti jangan menilai sebelah mata atau meremehkan orang yang terlihat tidak berguna, dan bagaimana pengalaman komunikasi dengan orang lain akan membuat berhasil dalam pekerjaan. Yang terakhir, The Internship juga mengajarkan untuk berkomitmen dalam pengambilan keputusan sekalipun ada keraguan untuk melanjutkannya. Akan tetapi harus diingat kembali tujuan utama dari usaha tersebut. Demikian review yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang, kami mohon maaf, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.